Oke, bisa dilihat materinya yang Elliot Moore. Bisa. Iya. Baik, sekarang kalau kemarin yang Elliot udah bisa ya. Apa prinsipnya dimulai dari ada dua macam, yang satu yang konstruksi rangka batang, yang sendi sama rollnya hanya satu batang. Itu bisa dimulai dari sendi dan roll. Berarti basisnya pertama selalu dari titik sendi sama titik roll. Jadi yang kedua, jadi selalu harus ada dua titik yang sudah ditemukan perpindahannya. Baru selanjutnya titik ketiga, 4, dan seterusnya, yang masing-masing penggambarannya nanti ada 4 garis ya. Nurlaili, kuisnya masih ada yang salah ya. Bukan 2 garis, 2 garisnya itu garis deformasi dan 2 garisnya lagi adalah garis tegak lurus. Jadi selalu ada 4 garis untuk mencari deformasi titik yang ketiga. Kalau titik yang pertama sama kedua itu udah bisa langsung diketahui. Nah, kemudian yang satu lagi kalau dia simetris ya, kalau dia simetris bisa dimulai dari batang yang berada pada garis sumbu simetrinya. Jadi bisa batang vertikal, bisa batang horizontal ya. Nah, sekarang kalau yang kondisinya umum yang bukan simetris atau sendi dan rollnya nggak dihubungkan oleh satu batang, maka kita gunakan metode yang berikutnya, yaitu metode Elliot-Moore namanya. Ya. Jadi mungkin langsung ke konsep ya. Jadi contohnya seperti ini, misalnya ada 5 batang seperti ini, di mana sendi dan rollnya tidak dihubungkan oleh satu batang, terus dia juga nggak simetris, ya. Ini bentuknya sih simetris, tapi karena pembebanan yang nggak simetris, ya menyebabkan deformasinya nggak simetris juga. Ini mengalami tarik, ini tarik, yang tengahnya tekan, yang ini tekan, yang ini tarik. Berarti secara simetris kiri kanan juga nggak simetris, ya. Karena dikasih beban seperti ini, didorong ke sana. Mungkin kalau bebannya satu vertikal ke bawah di C, ya dia jadi simetris. Tapi karena bebannya horizontal, jadi nggak simetris. Nah, secara penjelasannya, metode Elliot-Moore itu adalah seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya ini sendi dan rollnya nggak dihubungkan satu batang, berarti kita menggunakan perpindahan. Jadi rollnya ini kita pindah dulu, seolah-olah kita pindah dia, kita hapus nih rollnya nggak di sini, kita pindahkan ke dekatnya sendi. Bisa di D, bisa di C, ya. Karena ini batangnya miring, berarti rollnya dipindahnya ke sini. Hadapnya tegak lurus dengan batang yang miring ini gitu. Nah, jadi ini jadi jadi tumpuan bebas sekarang. Nah, dengan ini dipindah roll ke sini, maka kita bisa gambarkan habis A aksen, kemudian kita bisa gambarkan yang C aksen, ya. Karena ini tarik, berarti ini bisa digambarkan ke sana. Tarik berarti bergesernya ke sini, ya. Jadinya C aksen di sini. Paham ya? Nah, kalau ini udah, nah itu akan diperlihatkan seperti ini, yang di bawahnya, kayak gini, ya. Jadi ini roll sementaranya dipindah ke sini, tapi hadapnya tegak lurus sama batang yang miring ini. Jadi kita gambarkan dulu ini si aksennya bergeser ke sini. Kalau ini si aksen bergeser ke sini, berarti kan ini awalnya tetap lurus ya, batang yang seperti biasanya. Nah, setelah si aksen, baru kita bisa gambarkan yang di aksen, yaitu dengan menggambarkan ini batang tekan. Kalau tadinya di sini, berarti berkurang nih di sini. Nah, terus yang AD,
ini tarik, berarti dia yang tadinya di sini dia tambah panjang nih di sini ya. Ini batang yang awalnya nih, yang garis putus-putus ya. Jadi ketemulah di aksen di sini. Dan seterusnya lah, ini penggambaran secara logikanya bergesernya kemana. Ternyata hasil akhirnya B aksennya itu bergesernya jadi di sini. Jadi yang gambar yang garis garis dan titik nih ya, gambar garis-garisnya yang ini, dia jadi di sini B aksennya. Padahal sebenarnya B aksen ini kan nggak boleh di atas atau di bawah, dia harus sepanjang garis AB ini. Karena kan rollnya ini di sini. Dia ada reaksi vertikal, bisa nahan ke atas bawah. Ya, berarti dia nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah, bisanya hanya ke kiri atau kanan. Nah, harusnya dia berada di garis ini. Sehingga B aksen ini selanjutnya kita putar dengan sudut putar dari sini, ya. Ini diletakkan ke sini, berarti ini bergeser sudut putarnya jadi ini ya, rotasi A ini, ya. Maka yang lainnya juga kita putar, nih C aksen yang tadinya di sini digeser ke sini dengan sudut putar rotasi A juga. Yang D aksen jadi digeser ke sini, ya, dengan sudut putar rotasi A juga. Sehingga deformasi yang sebenarnya jadinya ke sini, yang garis putus-putus biasa ini, nggak pakai titik. Ya. Nah, filosofinya seperti ini dulu gitu. Tapi kita nggak mungkin menggambarkannya pada konstruksi rangka batang ini. Ini hanya untuk filosofinya aja. Yang kita gambar tetap hanya delta-deltanya saja. Sehingga kita menggambarnya selain ketemu delta, nanti kita akan menemukan titik B aksen, yang dimana B aksen itu nanti akan menghasilkan kalau diukur dari A aksen, berarti dia ada delta hanya ada delta vertikalnya. Sedangkan yang sebenarnya B aksen itu hanya boleh ada delta horizontal, nggak boleh vertikal karena ini rollnya hadap ke sana. Sehingga titik B aksen nanti, dari titik B aksen nanti kita buat garis B double aksen. Caranya dengan menggambar garis lurus dari A-nya. Ya. Nah, lebih jelasnya mungkin langsung kita ambil contoh soal ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ambil contoh soal seperti ini ya, di mana ini sendi sama rollnya nggak dihubungkan oleh satu batang, tapi ada dua batang ya. Maka langkah berikutnya roll ini kita pindah sementara ke C atau ke D. Jadi terserah ya, mau ke C boleh, mau ke D boleh. Nanti gambarnya tentunya kalau ada yang mengerjakan di C atau yang satu lagi mengerjakan di D, ya gambarnya akan beda ya. Tapi nanti hasil pengukurannya dari dua cara tadi, hasil pengukurannya akan mendapatkan hasil yang sama untuk delta horizontal maupun delta vertikalnya. Tapi bentuk gambarnya beda ya. Jadi tergantung dari masing-masing anak, terserah mau gambar roll sementaranya di C atau roll sementaranya di D ya. Nah, ini kita ambil contoh roll sementaranya ini roll sementaranya dibuatnya di C ya. Ini dibuatnya di C. Jadi pertama kali kita gambar adalah titik ini. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini kita buatnya nanti di Visio. Berarti kita buat gambar ini sebangun, kemudian data deltanya kita gambarkan di sini ya. Kemudian baru kita membuat titik A sama dengan A aksen. Titik A sama dengan A aksen itu di sini ya. Di sini. Ya. Kemudian kita rollnya kita pindah sementara di C di sini. Berarti setelah menggambar titik aksen, titik berikutnya yang kita gambar adalah titik C aksen.
Kalau ini plus 1,12 mili, ya, maka C aksennya akan berada di sebelah kanan A, ya. Jadi dari A aksen sini kita gambar C aksen ke sini. Ya, berarti dapatlah C aksen di sini. Paham ya? Sampai sini? Halo, paham? Nurlaili, bisa ya? Sampai di sini ya? Ya, Ibu. Iya. Jadi setelah dapat C aksen, titik berikutnya apa? Dinyalain aja ya suaranya ya. Jadi kalau nggak ngerti bisa langsung dipotong. Setelah C aksen, titik berikutnya adalah, jadi ini kalau mau Ibu coret pakai pulpen ya, jadi yang pertama kali digambar itu adalah ini ya, nomor 1 itu ini. Ya. Kemudian nomor keduanya adalah ini, C aksen. Dengan menggambarkannya ke kanan ya, 1,12. Terus setelah dapat apa? C aksen, titik berikutnya apa? Ini mau dipen. Titik berikutnya adalah D. apa? D, Bu. E, D. D ya, delta ya. Titik berikutnya adalah delta, yaitu dari A aksen dan C aksen. A aksen digambar 0,77 plus. Berarti kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke atas ya, berarti berikutnya ini sampai di sini, ini adalah nomor 3. Kemudian dari C aksen, dari sini minus. Berarti ke kiri atas apa kanan bawah? Oh, 3-nya bukan di sini nih. Ya, di sini ya. Yang kemudian kalau mau berikutnya lagi, yang CD. Yang CD kemana? Ke bawah. Ke bawah ya, karena minus. Ini yang 0,42 di sini ya. Berarti ini adalah yang keempat ya. Nah, kemudian ditarik tegak lurus. Ini gambar apa? Tegak lurusnya nih mirip kayak gini sih ya. Kemiringannya berarti tegak lurus AD adalah horizontal. Berarti ini ya. Ini adalah penggambaran langkah kelima. Ya. Kemudian langkah ke-6-nya dari ini tegak lurusnya berarti ke sini ya. Nah, ini tegak lurusnya ke sini, ini 6 ya. Nah, 5 sama 6 ketemu di sini. Nah, inilah titik di aksen. Berarti ini adalah langkah yang ke-7. Ya. Paham ya? Setelah di aksen, berikutnya lagi apa? E. Ya, E ya. Berarti dari DE sama CE. DE itu minus, berarti ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kiri ya, berarti sampai di sini nih, ini berarti 8. Kemudian dari C ke E 1,81, ke kanan atas apa kiri bawah? Tadi C-nya mana? C-nya ini ya. Ke kanan atas. Kanan atas ya, berarti di sini, ini berarti 9 ya. Kemudian baru tarik tegak lurusnya. Ini tegak lurusnya apa? Yang CE, yang D-nya tadi, yang D-nya ini ya. Tegak lurusnya ini, berarti ini 10. Sedangkan ini yang 9 sampai sini kan. Ini tegak lurusnya ini sampai sini ya. 9-nya tegak lurusnya. Tegak lurusnya mana nih?
Ini tegak lurusnya ke sana, yang 1,81-nya mana? Ini ya. Oh, ini 11-nya ini. Ya. Ini tegak lurusnya ini tegak lurusnya ini. Dapatlah ini, berarti ini 12-nya ya. Paham ya? Paham ya? Soalnya ini udah kecampur sih. Setelah E aksen apa? Berikutnya lagi. B. Berarti ini nggak bisa digeser ya. Di atasnya ini ya. Jadi harus digeser sih gambarnya. Kalau digambar, ya digeser nanti gambarnya kegeser lagi. Yang atas ya, F ya. Harusnya F, tapi ini nanti gambarnya kegeser lagi. Sini aja, titik F ya. F itu sini plus, sini apa tadi? Satunya plus, satunya min ya. Dari passing, ini titiknya. Nah, sini nih. Satunya plus DF, D-nya mana tadi ini ya. DF berarti ke kanan atas, berarti ini 13 ya. Ini coret lagi, ini 13. Kemudian dari E minus, E-nya itu ini, minus berarti ke bawah, berarti sampai di sini. Ini tadi yang sini kali ya, ini 14. Terus tarik tegak lurusnya ini dan ini. Ini ketemunya F itu 15. Ya, paham ya? Ibu mau tanya, kok Iya. yang dicari kenapa enggak yang titik B ya, Bu? Iya, B dulu juga bisa sih, tapi kan nanti Oh, F-nya juga tetap harus dicari. Mau B dulu oh, juga boleh, ini udah boleh. terlanjur ke sini. Karena B itu biasanya terakhir sih. Ah, Karena ya, ini kan dari habis E, ini bisa ke F, bisa ke B ya, karena ya. C-nya juga udah ketemukan. Tapi B-nya kan roll-nya. B-nya itu biasanya yang terakhir kalau roll-nya. Ya. Bisa juga sih. Nanti misalnya ketemu B aksen, tapi tetap nyari F aksen dulu juga gitu. Ya. Nah, sekarang yang B aksen ya. Nah, ini kalau yang 0 diperhatikan, ini C mau ke B kan 0 nih, ya. Tapi 0-nya tetap ditarik nih, dijejerkan aja di C-nya. Ini ya, ini berarti 16. 16 ini petunjuk ini, ya. Terus apa? E-nya minus. E mau ke B minus, berarti ke bawah apa ke atas? Ke atas. Ke atas ya, karena berarti tambah pendek itu ke sana ya, sini. Berarti ini nomor 17 ya. Nah, terus nih ditarik tegak lurus ke sana. Karena ini 0, berarti narik tegak lurusnya ya dari sini juga. Ya. Berarti ini 18-nya, garis tegak lurusnya. Ini 19-nya. Ya. Nah, 20-nya di sini berarti. Ya. Dapatlah titik B aksen tuh 20. Ya, paham ya? Nah, sekarang B aksen sama A aksen, ini kan beda horizontal dan vertikal. Ada perbedaan horizontal di sini, ada perbedaan vertikal di sini. Ya. Nah, kalau Williot Moore, itu gambarnya selalu diputar nanti. Jadi B-nya, supaya nggak ada delta horizontalnya, dia digesernya ke sini. Bukan ke bawah ya, tapi dia ke sini. Sehingga di sini ada gambar garis AB. Kalau gambar rangka batangnya seperti ini, nanti diputarnya dia 90 derajat ke kiri. Berarti berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi dapat B double aksennya di sini. Dari A aksen ini, kemudian kita buat titik aksen ini juga sebagai titik A double aksen. Langkah berikutnya, setelah menemukan B aksen, kita menggambar B double aksennya.
Nah, B double aksen digambar dari lurusnya A ini. Ini dapatlah titik B double aksen di sini. Ya. Sehingga dapat panjang garis A double aksen, B double aksen. A double aksen, B double aksen ini panjangnya nanti harus bangun dengan bentuk dari konstruksi rangka batangnya. Karena bentuk konstruksi rangka batangnya ini panjangnya 6 meter, nah ini ketemunya berapa nih panjang ini? Ya, ternyata setelah diukur panjangnya 3,381 mili. Nilai selisihnya A sama B ini, ya. Nah, ini setara dengan 6 meter gitu. Paham ya maksudnya? Jadi kalau ini setara sama 6 meter, berarti sekarang kita bisa gambar yang setara 3 meter jadi berapa? Berarti ya setengahnya ini. Setengahnya 3,38 itu berapa? Setengahnya 3,38 berarti 1,5 sama 59. 1,69 ya kira-kira. Ini dibuletin lah 3,4 gitu ya. Nah ini berarti yang 3 meter setara dengan 1,69. Ya. Maka titik E double aksennya di sini. Nah, ini dibagi 2 berarti C double aksen di sini. Ya udah ini digambar aja seterusnya. Jadi gambar yang merah ini adalah gambar yang sebangun sama bentuk konstruksi rangka batangnya. Dan titik-titik itu diberi nama double aksen. Paham sampai di situ? Gimana? Merlali, paham ya? Halo? Ibu yang mau tanya Ya. lagi Bu, yang B aksen tadi kan harus dipindah buat setara garis yang A itu ya, A Ya, aksen. karena di sini kan A sama B-nya lurus ya. Jadi Ya. intinya pokoknya gambar Williot Moore itu makanya dikasih nama Moore karena nanti bentuk konstruksi rangka batangnya itu selalu selisih sudutnya 90 derajat gitu. Jadi kalau rangka batangnya bentuknya seperti ini, nanti di rangka batang yang sebangunnya yang kodenya double aksen itu dia bentuknya selalu berubah sudutnya 90 derajatnya. Nah, jadi ke sana, digesernya ke sini. Oh iya iya Bu. Nah, setelah dapat ini baru ya dikonsep aja, tinggal bentuknya ini harus bangun sama ini. Ya tinggal diukur yang lainnya dapat panjangnya berapa gitu, tinggal ditarik garis-garis. Ya. Nah, ini semua diberi kode double aksen. Nanti ngukur deltanya bagaimana? Ngukur deltanya adalah dari kode double aksen ke kode aksen. Ya, berarti dari B double aksen ke B aksen ini adalah delta H-nya. Jadi delta HB ini sebesar 1,12 karena ini kan perubahan panjangnya 0. Ini nggak tambah panjang, nggak tambah pendek, hanya ini. Maka ya logikanya memang delta HB ini akan bertambah panjang, ya akan bergeser ke kanan 1,12. Jadi ini kalau diukur dari B double aksen ke B aksen, pergeserannya adalah ke kanan sebesar 1,12. Itu berarti menjadi delta HB plus. Delta VB-nya mana? Karena ini segaris, ya delta VB-nya 0. Jadi kita buat memang delta VB-nya yang 0. Karena dia nggak boleh ada. Nah, kira-kira seperti itu ya. Penjelasannya kenapa bentuknya jadi berubah sudut 90 derajat ya tadi karena kita secara konsep tadi kita kembalikan turun tadi. Cuman kembalikan turun kenapa kalau digambar itu jadi gini ya. Soalnya bisa ke sana, bisa ke bawah sih. Tergantung B aksennya itu ketemu di mana gitu. Kalau B aksennya ketemunya di kiri, digesernya ke kanan, nanti gambarnya jadi kebalik ke sana gitu. Misalnya kalau ini minus, itu muternya jadi hadapnya ke sana. Ya. Nah, pakai feeling aja sih kayaknya kalau bentuknya ini.
Ya. Nah, kira-kira seperti itu kalau Williammu bisa dipahami. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh yang lainnya ya. Nah, kalau yang seperti ini masih yang lurus. Ini dia hapus dulu ya. Hapusnya mana? Nah, kalau yang ini kan masih lurus ya. Kalau yang lurus, kalau dia plus emang rata-rata, kalau plus itu muternya 90 derajat ke kiri. Kalau yang tadinya gini, ini ke kanan. Kalau batang yang menghubungkan antara sendi sama rollnya itu tarik, biasanya dia muternya 90 derajat berlawanan jarum jam. Ya, kayak ini bentuknya jadi yang ini, yang hitam nih ya. Bentuk konstruksi rangka batangnya. Ya, kalau dia lurus ya tinggal nariknya lurus ke sini. Tapi kalau dia pas yang nggak lurus kayak gini, ya, ini sendi sama rollnya kan beda tinggi nih, ya. Ya kalau beda tinggi, ya berarti kita pakai garis bantu. Jadi di sini harus dibuat garis bantu dulu. Ini dibuat garis bantu lurus. Terus ini dibikin titik lain, titik apa misalnya titik X gitu ya. Nanti yang kita cari ya X-nya dulu. Ya, baru dari X baru digeser ke B-nya. Karena B-nya itu bergeser 3 meter lagi, ya nanti ditarikin lagi ke kiri lagi gitu. Ke kiri lagi sepanjang 3 meter. 3 meter setara sama apa gitu. Jadi yang ini tuh ketemunya B aksennya itu kan di sini. Ini B aksennya itu deket banget sih. Cuma selisih 0,1 nih. Ini B aksennya ketemunya di yang merah nih, di kiri. Ya. Di kiri berarti kita nyari kenapa digesernya B double aksennya dari sini. Berarti kita cari lurusannya A dulu nih. Lurusannya aksen mana? Aksennya itu ini kan. Aksennya di sini ya. Nah, aksennya lurusannya di sini. Nah, titik ini itu titik X nih. X aksen. Ya, yang titik bantu yang di sini tadi X aksen. Nah, X aksen buat dapat B double aksennya dari hitungan. Ya. Dapat E aksen ini panjang A double aksen B double aksennya ketemu 32,7 mili. 32,7 mili itu setara dengan 9 meter. Sehingga kalau yang 3 meter berarti jadi berapa? Berarti sepertiganya kan. Sepertiganya adalah 10,9. Maka dari titik sini digeser ke kiri 10,9. Ternyata itu masih ada selisih nih. Selisih 0,1 karena di sini dapatnya 11. Ya. Karena ada selisih berarti ini B double aksennya di sini nggak numpuk. Artinya titik B aksen itu masih ada pergeseran walaupun sedikit. Secara logika pasti ada pergeseran nih ke kanan. Ke kiri malah ya. Ke kiri. Karena B double aksennya yang di kanan. Ke kiri 0,1 mili. Ya, karena ini tarik ini dia malah ke sini. Ke kiri karena ini batang-batang tekan atasnya. Ya, berarti logikanya dia geser ke kiri kan. Tapi ke kirinya juga nggak sebesar, nggak sepanjang ini sih 1,2, 2,7, 2,7. Ternyata hanya 0,1 karena ya pengaruh batang-batang lainnya kan ada yang turun juga. Ya. Terus ini ada yang tarik gitu. Jadi ini ketemunya 0,1. Tetap muternya gambarnya kalau B double aksennya di sini, gambarnya tetap ada sana sih.
Ini tetap muternya ke sana juga gesernya. Ini gambarnya yang putus-putus nih. Garis yang hitam nih ya. Rangkap batang berikutnya yang hitam. Ini berarti nggak kepake kan? Gambarnya yang sini. Ini A-nya, terus ini B-nya di sana. Jadi tetap aja ngelihat rangkap batangnya ke sini. Ya. Jadi diputarnya sama 90 derajat juga. Walaupun B aksennya ketemu di kiri ya, karena B double aksennya ketemunya di kanannya. Bisa? Kira-kira? Insya Allah, Bu. Ya, kira-kira apa kalau Williot Moore seperti itu ya. Nah, kalau ini yang lurus aja juga sama ya. Kalau yang lurus ya dia tinggal lurusnya aja, nggak perlu digeser lagi. Tapi kalau beda tinggi baru digeser. Nah, ini juga masih yang lurus, berarti ini juga tetap aja tinggal geser langsung apa B double aksen, B double aksennya itu ini. Ini A, ini B. B double aksennya ini, B aksennya mana nih? Oh ini salah Ibu, notasinya B. Ini B-nya di sini ya. Ini C nih kali. Ini benerin deh. Ini salah notasi, ini ketuker nih. Ini C double aksen, ini B double aksen ya. Ini B double aksen. Ini benerin deh. Enggak dicoret aja sendiri. Ini kan yang lurusnya E kan C nih, ya. Ibu salah nih, apa? Salah ngasih notasinya ya. Terus yang ini juga hampir sama. Ini diputarnya ke sini juga. Rata-rata sih diputarnya ke kiri semua sih. Karena pembebanannya kan arah gravitasi ya ke bawah ya. Pasti batang-batang bawah itu ketariknya. Nah ini yang model kayak filosofi tadi cuma lebih banyak. Ini juga diputarnya ke kiri. Ini juga masih lurusnya ya. Nah ini yang rangkap batang ke atas sama juga. Kayaknya nggak ada sih yang putarnya ke bawah. Rata-rata putarnya 90 derajat ke kiri. Nah ini yang ada beda tinggi. Ya. Nah kira-kira seperti itu sih. Cuma ya ini nggak bisa kembali lagi soal ini. Soalnya kan langsung delta. Nggak bisa dicek sama sub 2000. Ya. Jadi apa ngeceknya sama manual aja sih, sama unit load mungkin. Ya, kalau mau ngecek berarti ngecek satu titik, nanti kita ngeceknya dengan apa metode yang unit load. Satu titik misalnya kita mau cross check titik E aja, delta vertikal ya kita kasih beban satu satuan unit load di E, nanti hasilnya sama nggak sama gambar Williot Moore-nya. Kalau sama ya berarti benar. Pokoknya prinsipnya sesuatu dengan yang dikerjakan dengan satu metode, sepanjang dia dikerjakan dengan dua metode jawabannya sama ya berarti benar. Cuma ini nggak bisa pakai metode sub 2000 karena soalnya nggak dalam beban tapi langsung delta. Delta itu kalau di sub 2000 nggak ada sih input delta LI ya. Jadi ya nggak bisa dicek sama sekali. Nah, kira-kira seperti itu untuk Williot Moore. Bisa dipahami atau dicoba sendiri ya. Kalau misalnya mau nyoba yang sama subnya, bisa nyoba dari tugas yang 2 ya. Kita buka tugas 2 mungkin ya. Contoh tugas 2 atau dari tugas
Tugas 1 terlalu sederhana. Tugas 2 ya. Tugas 2 yang udah ngerjain tugas 2. Baru Nur Laili ya. Tapi kemarin udah dicek sama SAP 2000 ya. Udah sama. Ya, Udah, cuma Ibu. Ibu kan tadi nggak bisa buka, jadinya nggak bisa Ibu koreksi. Nah, Nah, tugas 2-nya kan kebagian yang mana Nur Laili? Yang bawah apa yang atas? Yang genap. Yang genap ini ya. Nah, ini kalau mau nyoba, ini kan simetris ya. Untuk di tugas 2 ngerjakannya pakai Weliut ya. Weliut dimulai dari tengah kan? Dari D aksen sama G aksen kan? Ya, Ibu. Ngerjainnya gitu ya. Terus baru dapat aksen, ke kanan dapat B aksen, udah semua diukur terhadap A sama dengan aksen. Kalau ini langsung ya. Nah, kalau ini mau dicoba dengan pakai Weliut Moore, ya bisa, berarti rollnya dipindah dulu sementara ke sini. Ya. Nah, terus digambar terus sampai dapat B aksen. Nanti dapat B aksen, ditarik lurusnya A, dapat titik B double aksen, ukur panjangnya ini setara sama 16 meter. Yang tadi panjangnya ketemu berapa? Nah, itu disetarakan dengan 16 meter, maka yang ini berarti senilai seperempat dari panjang double aksen ke B double aksen. Maka dapat bentuk konstruksi rangka batang yang kodenya double aksen, kemudian deltanya diukur dari double aksen ke aksen. Ya, ukurnya dari semua masing-masing titiknya kode double aksen ke kode aksen. Nah, kalau jawabannya sama dengan hasil Weliut-nya, ya berarti udah benar juga, berarti udah bisa cara Weliut Moore-nya gitu. Ya, kalau mau ngecek apa yang sendiri ya paling dari sini ya. Karena ini kan soalnya dari beban ya. Bisa dicek sama SAP 2000-nya, tapi kalau dari Weliut dicocokin sama SAP 2000 udah sama ya berarti udah benar. Cuma kalau mau belajar Weliut Moore-nya, ya dari jawaban yang sudah benar itu dikerjakan lagi pakai cara Weliut Moore. Paham ya? Karena yang Weliut Moore itu adalah metode grafis yang umum, jadi yang semua itu bisa, mau simetris, mau rangka batangnya sendi sama roll dihubungkan satu batang, mau yang tidak simetris, ya semua bisa. Tapi kalau Weliut hanya untuk kondisi tertentu saja. Oke, bisa ya. Nah, minggu ini ada tugas enggak ya? Kayaknya ada juga sih. 17, 15 April. Oh, ada kuis aja sih ya. Ini enggak ada tugas. Tugasnya langsung ke UTS. Nanti UTS-nya baru Weliut Moore. Tapi ya enggak sepanjang di latihan soal mungkin ya. Jumlah batangnya beberapa. Lupa Ibu, kayaknya harus Ibu rubah lagi. Ini kan soal tahun lalu masih. Soal 2 tahun lalu malah. Nah, kira-kira seperti itu yang Weliut Moore. Masih ada waktu setengah jam kalau mau buat diskusi. Rahmat kayaknya belum deh, belum ngerjain ya tugas 2-nya ya. On progress, Bu. Masih proses. Iya, tapi paham ya yang 0 ya. Kan ada yang 0 ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Ya, prinsipnya yang penting kalau dia sama jawaban di SAP-nya terakhir, ya berarti udah benar. Ya, kalau yakin sama baru dikirim gitu. Jadinya buat Ibu juga enak kalau udah sama. Kalau udah sama ya tinggal ngasih sih untuk benar aja gitu. Jadi sebetulnya untuk mata kuliah ini semua mahasiswa bisa mengoreksi sendiri jawabannya itu benar atau enggak gitu. Karena
dikerjakan dengan beberapa metode. Kalau dikerjakan dengan lebih dari satu metode sama jawabannya, berarti itu udah pasti. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bisa ya? Berarti kita ketemu lagi nanti 6 Mei. Langsung tes ya. Soalnya setelah mites, kita anggap selesai konstruksi rangka batang, kita masuk ke yang statis tak tentu. Statis tak tentu yang balok dan portal. Mungkin sekilas kalau masih ada waktu yang statis tak tentu konstruksi rangka batang, nanti akan kita bahas juga. Tapi setelah belajar metode yang statis tak tentunya di balok dan portal. Karena prinsipnya hampir sama sih. Pada balok dan portal maupun pada konstruksi rangka batang. Ada metodenya, ada banyak soalnya ada momen area, ada unit load, ada conjugate beam. Itu metode buat menghitung deformasinya. Untuk menghitung deformasinya itu ada 3 metode. Tapi untuk statis tak tentunya metodenya ada banyak. Yang kali ini kita pelajari itu hanya satu metode aja kayaknya, persamaan 3 momen. Nanti untuk di semester depan di analisa struktur 2 kita belajar dengan metode 2 atau 3 metode. Metodenya banyak soalnya yang statis tak tentu. Tergantung dari kesulitan struktur statis tak tentunya ya. Ada konsisten deformasi, ada cross, ada slope deflection, ada Takabea, ada metode matrix gitu ya. Tapi karena begitu banyak mungkin hanya ada kolom analogi, mungkin hanya beberapa saja sih nanti yang di semester 5-nya nanti. Nah, kira-kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu? Atau mau praktek di visionya, tapi kayaknya kalau 30 menit nggak keburu deh kalau praktek. Mungkin sambil nunggu jam 11 ya, masih ada waktu. Coba Ibu buka ya, langsung ke visionya kali ya. Kalau ada yang ada materinya. Kayaknya materi visionya Ibu upload juga sih di minggu keberapa ya? Bentar. Ibu upload di mana? Oh, enggak ada ya. Ada contoh-contoh dalam bentuk hal visionya. Kalau enggak nanti Ibu uploadin deh. Lupa Ibu. Praktek 4 statik. Visio. Nah, ini ya yang visionya ya. Mungkin kita ambil contoh satu yang enggak segaris. Nah, ini ya. Ini mepet enggak? Ini yang tadi kecil banget nih. Nah, jadi kalau udah belit mur tuh gambarnya pasti besar ya. Ini sih masih mending nih, enggak di luar garisnya hanya segini gitu ya. Tapi ada lagi yang lain tuh yang lebih kompleks lagi, yang
gambarnya sampai melebihi besar itu yang ini. Nah, ini sampai hampir 2 kali lipatnya. Jadi pasti kalau Belit Moore nggak cukup dalam satu kertas. Soalnya kalau dalam satu kertas cukup, ya nanti gambarnya terlalu kecil-kecil gitu. Ya. Nah, balik kita buka yang satunya lagi tadi ya. Sini lagi ya. Kita coba yang ini ya. Nah, yang ini ya, ini yang beda tinggi nih ya. Jadi ini rollnya dipindah sementara kan di sini di D aksen. Berarti ini A sama D. Karena A sama D ini batang 0, berarti nggak ada pergeseran kan. A sama D-nya itu 1 titik. Ya berarti ini titiknya jadi 1. Ya. Titiknya mana? Ini nih. Ya. Ibu, share screen-nya belum itu. Oh, share screen-nya belum. Oh, dari tadi diem aja. Tadi di stop sih ya. Ibu ngeklik mana lagi nih? Bentar. Klik zoom-nya mana? Ini ya. Udah kelihatan? Udah Ibu. Iya, ini ya. Ini gesernya gimana? Ini Bu, kecil Bu. Nah, ini ya. Soalnya ini. Ya. Ini kalau kita klik nih batang 3 meter ya. 3 meter kita pakein skala yang untuk milinya 3 mili nih. Berarti nanti ini kalau skalanya ini berarti 1 senti mewakili 1 mili kayaknya. Ya, ini 1 mili. Nah, kalau gambar rangka batangnya yang ngikutin aja bentuknya, yang penting sebangun ya. Ini 3 mili sebangun dengan 3 meter ya udah benar ya. Kemudian nilai delta-deltanya dituliskan di sini supaya mudah untuk ngopinya nanti kelihatan langsung ini batang plus apa batang 0 apa batang minus gitu. Nah, karena ini batang 0 berarti A sama D aksen itu jadi 1. Berarti titiknya adalah ini ya. Ini adalah titik nomor 1. Ini kalau mau dikasih notasi Ibu mau pindahin hurufnya, kenapa sih tarik ke sini? Nah, ini nomor 1 ya. Nomornya mungkin langsung ke titik aja kali ya. Ini nomor 1 berarti di sini nih. Mungkin biar gampang pakai hurufnya merah. Ya, berarti nomor 1 adalah titik ini. Ini berfungsi sebagai A aksen, sebagai A double aksen juga, dan sebagai D aksen karena AD itu batang 0. Ya, berarti setelah dapat A aksen dan D aksen, titik berikutnya apa? Titik berikutnya adalah apa? Apa berikutnya? Apa Nurlaili? Titik berikutnya adalah C ya. C aksen ya, berarti sekarang A ke C minus, berarti ke bawah ya. Jadi ini di copy, caranya gambarnya ini di copy, terus dipas ke sini, terus panjangnya yang salah. Ini klik kopinya belum ya. Ini di copy, terus dipas. Nah, ini ada 2 yang di copy, ini sama
yang ini ya. Nah, ini masing-masing ditaruh di aksen dan di aksen. Karena aksen dan di aksen jadi satu, ya berarti ini ditaruhnya jadi satu di sini. Ada 1,2, ada yang 2,3. 1,2 minus berarti ke bawah ya. Jadi ini digambar di bawahnya aksen. Ini gambarnya di sini. Gambarnya di sini nanti ya. Tapi panjangnya harus dibuat 1,2. Ini Ibu nulisnya salah ya. 1,7. Ini kayaknya ketumpuk sama garis satunya lagi. Ya. Ini harusnya datanya kan 1,7 atau 1,2. Oh, ini yang 1,7 beda lagi. Ya. Kebetulan numpuk, berarti di sini ada 2 garis ya. Ada yang 1,2, nah ini yang 1,2 ini panjangnya kan ternyata 3 mili. Berarti ini harus dirubah dulu jadi 1,2. Oh, pakai koma ya. 4.000 pakai koma. Nih ya, jadi nah ini ditaruh di sini. Nah ini kan soalnya numpuk nih sama yang 1,7 ya. Jadi yang 1,7 yang lain lagi gitu. Jadi 1,2 mili untuk gambar si aksen ya. Terus satu lagi tadi yang ini 2,3 nih. Ini diganti dulu panjangnya jadi 2,3. Kalau plus berarti ke kiri atas ya. Dari sini ke kiri atas. Nah ini dirubah gambarnya jadi 2,3. Sementara ini ketemunya 4, panjang batangnya ini. Ganti jadi 2,3. Ya. Nah, terus ini ditaruh di sini. Nah, ini pas kan? Ya. Nah, berarti nomor 2-nya ini nomor 2 dan nomor 3 ya. Saya biar nomornya nggak kebanyakan, baru tarik tegak lurus. Tegak lurusnya adalah ini diputar dulu gambarnya jadi ini diputar 90 derajat. Tadi batang AC sama ini AC, ini CD. Nah, ini dikopi lagi ya, 2 garis ini AC dan CD. Nah, nanti ditaruh di sini buat menarik tegak lurusnya. Ya, ini AC-nya, ini CD-nya. Dapatlah titik di sini si aksen. Nah, ini berarti yang nomor 2. Ini kasih nomornya, nomor titiknya aja ya, kebanyakan tulisan. Dapatlah si aksen di sini. Ini dulu. Ya, gitu. Paham sampai sini? Ya. Udah seterusnya habis aksen. Habis aksen berarti double aksen ya. Ada min 1,2 dan dari D aksen min 1,7. DE minus berarti ke bawah lagi ya. CE minus berarti ke kiri ya. Jadi dari C ke kiri. Ini si aksennya ini min 1,2 ya ke kiri. Kemudian ini D aksen minus 1,7 yang ini ya. Yang 1,7 yang ini. Maka ini numpuk nih gambarnya. Ini biar ini geser ke kanannya nih. Nah, biar kelihatan. Ini tapi tulisannya ini tulisannya nih. Ada milinya sih. Harus pakai mili. Apa ada milinya sih? Oh, yang ini ada milinya. Nih ya,
Jadi yang 1,2 yang ini 1,7-nya sampai sini. Maka ini ditarik tegak lurusnya ini ke sini. Terus tadi yang yang 2,3 tarik sini tegak lurusnya ini. Berarti mana nih? Ini. Oh ini nih. 1,7 ini tegak lurusnya ini AC sama apa sih satu lagi? Apa DE sama CE ya? DE sama CE. C-nya mana tadi? C-nya kan ini ya. C-nya ini ke kiri, sedangkan DE-nya ke sini. Ini tarik tegak lurus dapat E aksen. Ya. Nah ini E aksen ini yang nomor 3. Nomor 3-nya di sini. Nih bisa kelihatan? Ini kecil banget sih, ini ada yang berapa nih? 0,5 ya. Yang 0,5 itu yang dari E aksen ya. Sampai nomor 3 paham. Sampai C habis C terus E nomor 3 E ya. Setelah itu terserah mau G dulu, ya harus G dulu sih ya. Karena dari E sama D, D-nya kan udah ketemu. Ini EG plus dan DG plus, berarti sama-sama ke kanan ya. EG serong bawah kanan, DG serong bawah atas. Ya. Dari D ada G. D-nya ini ya, ini berarti ini 1,5 ke sini. Kemudian dari E-nya, E-nya mana? E-nya ini serong ke kanan bawah ini ya. Dari sini tegak lurusnya EG dan DG, dapatlah G aksen. G aksen berarti nomor 4 ya. Ini adalah nomor. Nah, dari G aksen lanjutnya bentar, ini baterainya habis nih. Nah, habis G aksen, kita teruskan berikutnya adalah F aksen ya, tinggal 2 nih, F terus B. F berarti GE minus, minus berarti ke bawah ya. E minus juga berarti ke kiri. Dari EF ke kiri, E-nya mana? E. Ini ke kiri, kemudian dari apa tadi satunya lagi? Dari G aksen ya ke bawah ini. Ini G aksen, ini E aksen ke kiri, ditarik dapatlah F aksen, tegak lurusnya GF sama EF. Berarti ini nomor 5 sekarang F. Kenapa jadi kesini? Ini nomor ini. Ya, tinggal satu sekarang yang B aksen. B aksen berarti dari FB ini minus ke kiri, G aksen plus ke
kanan atas. I aksen plus ke kanan atas, F aksen minus berarti ke kiri. Nah ini tegak lurusnya panjang nih ya. Sampai dapatnya B aksen itu yang merah nih di sini. Ini B aksennya ya. Nah setelah B aksen dapat, kemudian kita buat lurusnya, titik bantunya ini buat titik H aksen. Berarti kita dapat titik H double aksen dulu dari lurusnya A. Ini ya, ini A. Berarti kita tarik garis biru nih. Sampai ke atas sini. Terus ini kita tarik garis biru lagi. Nah, kita ukur nih panjangnya H double aksen ke B aksen nih. Ini kita ukur dari panjangnya ini dulu sih. Panjangnya ini ternyata ketemunya 32,8385. Sementara ini adalah sepertiganya. Tinggal dihitung pakai kalkulator. Berarti 32,8385 dibagi 3. Temunya 10,946 ya. 10,946. Oh ini Bu, soalnya gambarnya dulu pakai apa? Ini ngitungnya ya, tapi di sini 10,95 sih kalau diukur panjangnya ya. Terusnya 10,946 ya. Kalau mau tepat ini diganti panjangnya 10,946 atau mau dibulatkan juga nggak apa-apa lah ya, cuma selisih sedikit. Ini nulisnya, ini kan hasil pembulatan dari panjang ini. Ini nulisnya aja salah. 10,95 nih ya. Nah kira-kira itu dapatnya segini nih. Nah ini kalau mau di zoom lagi masih ada sisa selisih sedikit ya. Nah selisihnya ini ternyata hanya 0,1 mili ya. Ukurnya dari B double aksen ke B aksen berarti ke kiri. B aksennya itu bergesernya nanti ke kiri. Kalau kita mau cek pakai unit load nanti mungkin nanti Ibu susulkan pakai cara unit load-nya ya. Kalau ini kita kasih beban satuan di B, nah gaya batangnya berapa nih? Terus kita kalikan dengan hasil ini. Nah itu apakah ketemunya minus 0,1 juga ke kiri ya. Nah, Ibu belum coba sih hitungannya. Ya mudah-mudahan sih benar ya. Ini soalnya gambarnya kan manual. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nurlaili sama Rohmat bisa ya. Baik, Bu. Iya, nanti yang file-file yang ada di visionya nanti coba Ibu upload deh. Berarti kalau belum ada di e-learningnya nanti coba Ibu masukin ya. Dari yang ini tadi ada catatannya kan, yang Ibu upload baru PDF-nya aja ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Bisa dipahami, masih ada waktu 11 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Intinya ketelitian aja sih sama kesabaran narik garis. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Kalau nggak ada, mungkin bisa Ibu tutup ya. Ya, yang lainnya mungkin nanti Ibu share rekamannya aja. Masih ada yang mau ditanyakan, Nurlaili atau Rohmat? Udah Ibu. Oke, kalau nggak ada, Ibu akhiri ya. Terima kasih kehadirannya, walaupun hanya 2 mahasiswa nih, yang lainnya udah pada libur kali. Emang sebetulnya libur sih, cuman
karena dari libur kalender akademiknya kan liburnya 3 kali Sabtu, perkuliahannya jadi sisa 14, harusnya sih 15 gitu. Sementara minggu lalu juga udah belajar sendiri ya. Jadi Ibu masih isi minggu ini. Jadi minggu ini tetap ada tugas dikerjain juga ya. Supaya nggak mundur karena UTS-nya nanti langsung materi yang hari ini. Materi UTS pasti pilot mood ya. Baik, Baik, Bu. terima kasih. Ibu akhiri. Semoga paham ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Bu. Bu. Ya, Ibu stop ya.